Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pertama, diharamkan perkawinan muslim laki-laki atau muslimah perempuan dengan laki-laki atau perempuan musyrik atau musyrikah. Al-Baqarah ayat 221, yakni diharamkan perkawinan orang Islam dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 7 halaman 151-152. Misalnya orang yang menyekutukan Allah ialah orang-orang yang menyembah selain Allah kal asnam, seperti berhala, al-kawakib bintang, an-nar api, al-hayawan penyembah hewan. Tidak boleh kawin dengan muslim, laki-laki atau perempuan. Begitu juga asyuyu'iyah, komunis, tidak boleh kawin dengan muslim-muslimah. Masalah yang kedua, haram pernikahan muslimah perempuan dengan laki-laki Yahudi Nasrani. Ini disepakati seluruh ulama. Disebutkan di sini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh di jilid 7 halaman 152, disebutkan di sini Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengutip ayat 141 surat An-Nisa, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan tidak akan Allah menjadikan jalan orang-orang kafir untuk di atas, untuk menguasai orang-orang beriman. Oleh karena itu, para ulama mengatakan la yajuzu zawajul kitabiyyi bil muslimah. Tidak boleh perkawinan laki-laki ahlul kitab Yahudi Nasrani bil muslimah dengan perempuan muslimah. Masalah ketiga, laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasraniyah, perempuan Yahudiyah. Dalam masalah yang ketiga ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan Nasrani atau Yahudi perempuan. Pendapat yang memperbolehkan, saya baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili di jilid 7 halaman 153 mengutip dari surat Al-Maidah ayat 5.
Di sini disebutkan wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Perempuan-perempuan yang terjaga, yakni tidak budak, terjaga akhlaknya dari mereka yang diberi kitab-kitab sebelum kalian, yakni kitab Taurat atau kitab Injil. Perempuan-perempuan dari mereka, berarti dari Yahudi, dari Nasrani, yang perempuan menikah dengan laki-laki muslim. Ini ulama sebagian memperbolehkan dengan alasan ayat tadi, Al-Maidah ayat 5, yaitu perempuan-perempuan yang merdeka, tidak budak, dan terjaga akhlaknya dari mereka yang punya Taurat atau Injil, maka halal bagi umat Islam laki-laki untuk dinikahi. Ini dilakukan oleh Utsman bin Affan, menikah dengan perempuan Nasraniyah bernama Nailah. Kemudian Hudzaifah menikah dengan perempuan Yahudi dari penduduk Madain. Nah, ini pendapat pertama yang memperbolehkan. Kemudian pendapat kedua, yaitu sebagian ulama yang tetap tidak memperbolehkan atau minimal menganggap makruh laki-laki muslim menikah dengan perempuan Yahudi Nasrani. Kalau perempuan muslimah menikah dengan Yahudi Nasrani laki-laki sudah pasti haram. Yang menjadi persoalan di sini, laki-lakinya itu muslim menikah dengan Yahudi Nasrani perempuan. Itu ada yang mengatakan boleh, pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang kedua adalah para ulama yang mengatakan minimal makruh sampai ada yang mengharamkan. Siapa yang memakruhkan? Satu, di sini disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jilid 7 halaman 154, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, lakin yukrahu indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, tetapi dimakruhkan, tidak disukai perkawinan meskipun muslim laki-laki dengan Yahudi Nasrani perempuan. Tidak disukai oleh pengikut Abi Hanifah, tidak disukai, dimakruhkan oleh pengikut mazhab Syafi'i. Menurut Hanabilah, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, yakni tidak afdal. Nah, kemudian alasan lagi bagi yang memakruhkan ini, sampai nanti yang mengharamkan. Bagi yang memakruhkan, Umar bin Khattab diceritakan di dalam kitab Al-Musannaf Abdul Razzaq As-Sun'ani di jilid 7 nomor 12.668. 12.668. Sesungguhnya Hudzaifah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan perempuan Yahudi pada zaman Umar. Apa kata Umar? Talikha, ceraikan. Berarti Umar tidak suka. Umar bin Khattab tidak suka.
kelasnya Umar, ini ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan cerai meskipun laki-lakinya Muslim, perempuannya Yahudi, talikha, ceraikan. Kata Umar, fa innaha jamrah, itu bara api, berekses. Kemudian Hudzaifah bertanya, apakah haram Umar? Kata Umar, tidak, tapi jamrah itu berekses. Kata Umar, jamrah berekses, yakni bagikan bara api, membawa fitnah. Maka beberapa selang waktu kemudian, pada akhirnya Hudzaifah menyadari, akhirnya hatta idza kana ba'da dzalik talaqaha, setelah beberapa waktu kemudian Hudzaifah menceraikan istrinya menuruti nasihat Umar bin Khattab. Ini pendapat yang memakruhkan. Itu dalil satu dengan dalil Umar. Kemudian dalil rasio yang kedua, saya baca di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 7 halaman 154, ulama yang tidak berkenan perkawinan Muslim laki-laki dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Di sini dijelaskan, wali annahu rubbama mala ilaiha qalbuh. Kadang-kadang nanti hatinya Muslim ini terpikat, terpesona, tertarik, fafatanathu, maka tergoda, kena fitnah, kena bujukan, dan pindah murtad suami yang Muslim itu demi cintanya pada perempuan. Wa rubbama kana bainahuma waladun, dan sangat mungkin nanti dua pasang perempuan Yahudi Nasrani, laki-laki Muslim, dikaruniai anak, fayamilu ilaiha, kemudian anaknya condong pada ibunya, karena secara biologis dan psikologis anak lebih condong pada ibunya. Ibunya ini Nasrani atau Yahudi, justru tidak memilih ayahnya. Nah, dari alasan yang kedua ini, maka ulama tidak setuju, sebagian tidak setuju dengan perkawinan Muslim laki-laki dengan Yahudi Nasraniyah. Kemudian alasan yang ketiga, ada madaru ijtimaiyah, kerugian-kerugian secara sosial, wa wataniyah, kerugian-kerugian sebagai warga negara, wa diniyah, kerugian-kerugian sudut pandang agama. Karena dalam hukum waris tidak sama antara Muslim dan non-Muslim. Nanti kalau terjadi perkawinan Muslim dan non-Muslim akan berekses pada perkara sosial, pada perkara sebagai warga negara, dan perkara sebagai orang yang beragama, terutama yang berkaitan dengan hukum waris. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat ulama yang tetap mengharamkan perkawinan, bukan hanya memakruhkan tapi mengharamkan perkawinan Muslim laki-laki dengan Yahudi perempuan, dengan Nasrani perempuan. Kalau Syafi'iyah, Hanafiyah memakruhkan, kemudian Hanabilah menganggap tidak afdal. Pendapat yang ketiga ini sampai tetap mengharamkan. Saya baca
di dalam kitab Ahkamul Quran lil Jassos jilid 2 halaman 459 460 diceritakan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar ditanya an nikahil yahudiyah wan nasraniyah, bagaimana seorang muslim laki-laki menikah dengan Yahudi Nasrani perempuan, beliau mengatakan innallaha harramal musyrikat 'alal muslimin. Sesungguhnya Allah, kata Abdullah bin Umar, mengharamkan perempuan-perempuan yang musyrikah, melakukan kemusyrikan, politeisme, diharamkan menikah dengan laki-laki muslim. Kata beliau, Abdullah bin Umar mengatakan, karena sebagai orang muslim, kata beliau Abdullah bin Umar, wala a'lamu minasyirki syai'an a'dhama, aku tidak mengetahui dari kemusyrikan yang paling besar min antakula rabbuha Isa bin Maryam, daripada seorang perempuan yang mengatakan Tuhannya adalah Isa. Ini kan secara pandangan Islam sudah musyrik, sudah syirik. Wa huwa abdun min abidillah, dan menurut pandangan Islam Isa ibn Maryam itu hamba di antara hamba Allah, abdun min abidillah. Oleh karena itu Abdullah bin Umar mengharamkan perkawinan muslim laki-laki dengan perempuan Yahudi Nasrani. Kemudian pendapat Abdullah bin Umar ini diberikan analisis oleh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitab Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran, Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran, jilid 1 halaman 447. Kata beliau, meskipun beliau sendiri tidak menafikan bahwa aslinya boleh, kata beliau, menikah laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi Nasrani, kata beliau aslinya tidak diharamkan, tetapi beliau memberikan analisa. Apa yang difatwakan Abdullah bin Umar ialah khasyatan 'ala zauj, mengkhawatirkan suami muslim, au 'alal aulad, mengkhawatirkan anak-anaknya, minal fitnah, dari fitnah ideologi, fitnah keyakinan, fitnah iman. Fa innal hayata az-zaujiyah tad'u ilal mahabbah. Maka sesungguhnya kehidupan perkawinan itu mengundang pada rasa cinta. Wa rubbama qawiyatil mahabbah, dan kadang rasa cinta itu kuat, fasarat sababan ila maili zauji ila diniha, maka menjadi sabab kecenderungan suami pada agama istri, yakni Yahudi atau Nasrani. Wal auladu yamiluna ila ummihim aksar, dan anak-anak ini lebih banyak condong mengikuti ibunya. Maka pada akhirnya fa idza kana hunaka khatarun 'alal auladi minat tanassur, maka apabila di sana nanti melihat tipologi istri, tipologi kekuatan kekerasnya istri Yahudi atau Nasrani, dan lemahnya tipologi muslim laki-laki, fa idza kana hunaka khatarun, maka apabila di sana ada resiko alal auladi terhadap anak minat tanassuri, ikut Nasrani, fayakunu zawaju qat'an muharraman,
maka dipastikan haram perkawinan muslim laki-laki dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Nah, sekarang realitas pada zaman sekarang, realitas bagaimana? Lebih dominan mengkhawatirkan atau lebih dominan tidak mengkhawatirkan? Saya lihat apa yang saya ketahui lebih condong membahayakan, lebih condong berisiko perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Lebih saya lihat resiko lebih besar terkait iman dan kemurtadan. Oleh karena itu, ijtihad para ulama, khususnya ulama Indonesia yang penduduk warga Indonesia yang heterogen, yakni memeluk berbagai keyakinan dan agama, tetapi fatwa ulama Indonesia, saya baca himpunan fatwa MUI. Himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975 ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2005. Himpunan Fatwa MUI halaman 501-505 mengutip tidak kurang dari 7 ayat Al-Quran, 1 hadis, dan 1 kaidah fiqhiyah. Saya baca yang hadisnya, yaitu hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Manusia itu memilih menikah dengan perempuan, perempuan dinikahi oleh laki-laki, ada beberapa pendorong. 5 liha, kadang-kadang terdorong karena harta perempuan itu. Wali nasabiha, yang kedua kadang-kadang terdorong nasab garis keturunan perempuan itu. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikan perempuan itu. Yang keempat wali diniha, karena agamanya, yakni Islamnya perempuan itu. Kata Rasulullah, fadfar bizatid din, maka perolehlah, dapatkanlah istri yang mempunyai agama, yakni sama-sama agama Islam. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian Majlis Ulama Indonesia mengangkat kaidah fiqhiyah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemafsadatan, yakni resiko-resiko, lebih dipertimbangkan untuk menghindari resiko pemurtadan, resiko lemahnya iman, resiko konflik keluarga, resiko sosial, resiko terkait dengan masalah warisan. Ini lebih dipertimbangkan, didahulukan, diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Maka di sini dijelaskan, memutuskan, menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Nomor 2, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab Yahudi Nasrani menurut qaul mu'tamad, pendapat yang dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia, adalah haram dan tidak sah. Ini jelas, ya. Dengan berbagai pertimbangan, dari pertimbangan yang memakruhkan sampai pertimbangan yang mengharamkan. Kemudian saya baca lagi keputusan Nahdlatul Ulama di dalam buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Muktamar Munas Konbes Nahdlatul Ulama antara tahun 1926 sampai 2004 dengan judul Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Pengantarnya Rais Am PBNU Dr. Ki Haji Sahal Mahfud.
Ini beliau adik kandung ibu saya. Nah, di dalam hasil keputusan ini, di dalam hasil keputusan Nahdlatul Ulama, tepatnya di Konbes, konferensi besar PBNU 21 sampai 25 Syawal tahun 1479 atau 18 sampai 22 April 1960 Masehi. Kalau tadi 21 sampai 25 Syawal tahun 1479 Hijriah atau 18 sampai 22 April 1960 Masehi. Di sini keputusan dari Nahdlatul Ulama mengatakan tidak boleh, haram, tidak sah ya menikah perempuan-perempuan termasuk kafir kitabi. Kafir kitabi menyebutnya di hasil keputusan Nahdlatul Ulama kafir kitabi, yakni mempunyai kitab, latar belakang kitab ahlul kitab Yahudi Nasrani ya, yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu, yakni orang tuanya yang diketahui, apakah ayahnya, apakah kakeknya, apakah datuk-datuknya masuk ke dalam agama itu masih Yahudi Nasrani sesudah dimansuh, padahal agama itu sudah dimansuh. Dimansuh itu sudah diganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi perempuan meskipun Yahudi Nasrani, tapi orang tuanya ini dalam sejarahnya, orang tuanya itu yang garis keturunannya, nenek moyangnya yang dia ketahui, yang anak perempuan itu dinisbatkan pada ayahnya, dinisbatkan pada datuknya, dinisbatkan pada kakeknya. Ini orang tuanya atau kakeknya masih beragama Nasrani atau Yahudi, padahal sudah mansuh oleh syariat Nabi Muhammad. Artinya sudah hadir syariat Nabi Muhammad, orang tuanya masih Yahudi, ayahnya masih Nasrani, kakeknya masih Yahudi, kakeknya masih Nasrani, kemudian punya anak perempuan. Ini anak perempuannya Yahudi Nasrani, tidak boleh dinikah oleh laki-laki muslim. Maka disebutkan di sini seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia, yakni anak-anak putri di hasil keputusan Nahdlatul Ulama ini seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia, yakni anak-anak putri Nasraniyah yang yang orang tua mereka ini dipastikan masih memeluk Nasrani, memeluk Yahudi, ketika Nasrani Yahudi secara keyakinan umat Islam sudah dimansuh, sudah diganti syariatnya dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi hukum-hukumnya sudah diganti dengan hukum-hukum syariat Nabi Muhammad SAW menurut versi Islam. Ini kita tidak saling menjelek-jelekan agama ya. Ini dalam yakni dalam kejujuran intelektual sebagai ulama, dan ini kejujuran Nahdlatul Ulama ya, kejujuran Nahdlatul Ulama dalam menyampaikan argumen dan keyakinannya. Dan keputusan Nahdlatul Ulama ini berdasarkan dari kitab Hasyiah Asy-Syarqawi. Ini kitabnya.
Hasyiah Asy-Syarqawi, karya Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim yang populer Asy-Syarqawi. Ini Hasyiah Asy-Syarqawi, Hasyiah Tuhfatut Tullab Syarah Tahrir, ya. Di jilid 2 di halaman 239, ya, di sini disebutkan alla yu'lama dukhulu awwali abaiha, tidak diketahui masuknya awal nenek moyang perempuan Nasrani Yahudi tadi, nenek moyang pertamanya, yakni yang dia dinisbatkan, entah canggahnya, entah buyutnya, fi dzalika din, di dalam agama itu Yahudi Nasrani, ba'da bi'satin tansahuhu, setelah terutusnya Muhammad yang ajarannya menggantikan beberapa hukum-hukum yang ada di Taurat dan Injil, sudah diganti dengan hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Itu keyakinan umat Islam. Nah, siapa ayahnya? Wal muradu bi awwali abaiha, yang dimaksudkan awal ayahnya bukan Nabi Adam. Awwalu jaddin, awalnya kakek, yumkinu intisabuha ilaih, yang perempuan itu bisa dinisbatkan kepada kakek yang pertama tadi, yang masih Yahudi atau Nasrani, padahal sudah datangnya Islam. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Hasyiah Syarqawi jilid 2 halaman 240, ya, bi an ulima dukhulu usuliha fi dzalika din ba'da naskhihi, bahwa asal-asal perempuan Yahudi Nasrani itu, asal-asal berarti ayahnya, kakek-kakeknya yang dia dinisbatkan kepadanya, itu masuk dalam agama Yahudi Nasrani ba'da naskhi, sudah dimansuh dengan ajaran Islam menurut versi Islam, tapi kakeknya masih Yahudi Nasrani, punya anak perempuan tadi, fala tahillu, anak perempuannya Yahudi Nasrani, fala tahillu, tidak halal untuk dinikahi muslim laki-laki. Nah, dengan pertimbangan ini kami mengapresiasi keputusan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan pertimbangan pengikut Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan pertimbangan ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama untuk kehati-hatian menjaga akidah. Maka tidak boleh laki-laki muslim menikah dengan Yahudiyah, Nasraniyah perempuan, seperti muslimah perempuan tidak boleh menikah dengan Yahudi, Nasrani laki-laki. Yang menjadi perbedaan hanya dengan Yahudi perempuan, Nasrani perempuan, laki-lakinya muslim. Tapi sudah dijawab tadi, yakni keputusan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah memakruhkan dan tidak afdal, keputusan MUI tetap mengharamkan, keputusan Nahdlatul Ulama tetap mengharamkan dan tidak sah, khususnya bangsa Indonesia, khususnya dengan perempuan Nasraniyah Indonesia, muslimnya laki-laki, tetap diharamkan oleh Nahdlatul Ulama, keputusan yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.